Jadi value creation lawannya sustainable value creation. Wow. Jadi kalau value creation itu hanya berorientasi kepada finansial. Satu-satunya perusahaan besar kita baja, Krakatau Steel, ambruk kemarin juga gitu. Kenapa ambruk? Mismanagement, kedua korupsi. Strategi yang harus kita lakukan adalah bagaimana menciptakan usaha-usaha jasa cepat bertumbuh, dijaga kesehatannya, dan kemudian dia bisa mendapatkan pendapatan. Top 3, top 5 usaha jasa apa sih yang kurang lebih Bapak maksud ini? Macam-macam jasa. Pertama, nggak jauh sandang, pangan, papan kan. Dulu kalau kita punya masalah, misalkan kita bikin warung aja nggak enak, Ya. orang udah cuma di situ aja nggak enak, paling gerutu sendiri kan. Ya. Sekarang nggak enak, diviralin. Bahwa kita harus menyadari kita tidak bisa sendirian. Outputnya kita harus berkolaborasi. Terus yang kedua, kita tidak hidup juga sendirian, artinya kita berdampak kepada yang lain. Ya. Oke, kembali lagi Big Thinkers dengan Dr. Boy Bayu Idisonjaya sesi 2. Rame ya. Rame. Ya, value creation aja itu kan udah satu challenging kan. Bikin produknya bagus, bikin supply chain-nya oke, dan seterusnya. Ini ditambahin lagi sustainable nih. Rempong nggak Pak? Ngerepotin nggak itu Pak Bayu? Nah, sebenarnya kalau repot nggak repot itu tergantung gimana cara kita berpikir. Ya. Karena gini, karena kita terbiasa langsung gitu saja, seolah-olah hal yang baru itu disebut merepotkan. Ya. Padahal di balik yang hal baru itu, yang sustainable value creation itu, Ya. di baliknya mengandung banyak kemungkinan inovasi dan menjadi kekuatan. Jadi gimana cara kita ngelihatnya? Kalau kita ngelihat itu sebagai sesuatu yang ribet atau sesuatu yang memperkuat bisnis kita Ya. atau organisasi kita, Ya. kita lihatnya dari sudut pandang mana. Kalau itu memperkuat, contoh ya, sebenarnya saya bilang tadi, kalau sebuah unit usaha ternyata bisa menjadi milik masyarakat, quote unquote, milik banyak orang, dia resilience, nggak mudah, karena dia merasa dimiliki. Ya. Istilahnya gampang gini deh, kalau toko itu kosong, warung, ini kosong nih, kasihan nih, Ya. mendingan gua beli aja di sini deh, Ya. supaya dia dapat masukan, itu karena saking memiliki. Ya. Nah, pertanyaannya kenapa dia bisa memiliki? Karena si orang yang ngasih beli itu merasa punya nilai di situ. Ya. Dan si organisasi itu ataupun si usaha itu, ayam geprek misalnya tadi, memberikan nilai buat dia. Nggak hanya sekedar makan enak, Ya. tapi ada lebih dari itu. Ya. Masyarakat di sekitar juga menikmati itu gitu. Nah, akhirnya kenapa? Dia lebih resilient kan. Begitu ada pandemi misalkan ataupun ada masalah-masalah lainnya, dia akan lebih kuat. Ya. Yang jadi masalah sekarang, lawannya sustainable value creation adalah value creation itu sendiri. Wah. Jadi value creation lawannya sustainable value creation. Wow. Jadi kalau value creation itu hanya berorientasi kepada finansial. Oh. Bagaimana mendapatkan sebuah finansial. Oh gitu. Kalau gitu. sustainable value creation itu beyond financial. Ya. Nggak hanya itu kita bicara gitu. Kita nggak hanya bicara uang gitu sekarang. Ya. Persoalannya lebih kompleks. Dulu mungkin lebih disederhanakan. Sekarang kompleks. Ya. Dulu kalau kita punya masalah, misalkan kita bikin warung aja nggak enak, Ya. orang udah cuma di situ aja nggak enak, paling gerutu sendiri kan. Ya. Sekarang nggak enak, diviralin. Ya. Nggak enak, bahkan dia kesel segala macam, dia viralin gitu. Ya. Dunianya udah nggak kayak gitu. Karena itu di sebuah sekarang ini juga masuk ke nanti ke landscape, dunia kita adalah sudah bunny world. Bunny itu adalah brittle. Brittle artinya kita semakin rapuh gitu ya. Suasana kita tuh rapuh, makanya itu resilience menjadi penting. Ya. Rapuh itu kita gampang jatuh. Banyak perusahaan besar kita jatuh saat ini. Sebutlah, you name it. Ya. Misalkan sebesar satu-satunya perusahaan besar kita baja, Krakatau Steel, ambruk kemarin juga gitu. Kenapa ambruk? Mismanagement, kedua korupsi, dan lain sebagainya. Dia tidak menciptakan nilai yang berkelanjutan. Pada itu satu-satunya loh perusahaan. Ya. Satu-satunya, harusnya kan hal satu-satunya superior dong gitu. Contoh ya. Itu real. Terus kemudian Antam kemarin. Kita sebutkan ini case-nya udah umum kan. Ya. Penghasil emas terbesar di Indonesia. Dan Ya. satu-satunya besar. Akhirnya kan kemarin reputasinya goyah. Karena terjadi persoalan-persoalan korupsi, penggelapan dan sebagainya. Ya. Reputasi langsung rusak tuh, Ya. gitu. Nah, itu yang besar tuh. Lalu itulah kerapuhan gitu. Atau di wilayah yang kecil organisasi. Jadi di daerah sekitar
Malang kalau nggak salah, waktu itu Malang ya, ada dulu sebuah tempat pariwisata destinasi yang ramai dikunjungi karena bunganya, taman bunga gitu. Suatu hari karena itu animo masyarakat banyak, dia viralkan di sosial media. Semakin banyak yang datang. Akhirnya apa? Bunganya rusak. Ya, semakin banyak malah semakin tidak sustainable. Bukan soal itu. Sumber dayanya dia kan bunga. Orang datang kan karena bunga. Karena orang saking penuhnya banyak, rusaklah itu bunga. Sumbernya orang datang kan karena bunga kan? Iya. Pencipta nilainya kan karena dia bunga kan? Iya. Tapi karena demi cuan yang lebih cepat banyak, dia undang semua banyak orang tanpa dikeluarin. Tidak ada kesadaran sustainable. Ternyata. Akhirnya bisnis dia collapse. Ya. That's a brittle saat ini. Ya. Brittle pula juga yang membuat secara psikologis kita mudah rapuh. Persoalan mental health kita menjadi tinggi saat ini. Ya. Terus anxious itu serba nggak nggak jelas gitu. Membuat kita menjadi tidak pasti akan seperti apa. Itu landscape kita akan ke depan secara besar seperti itu. Terus kemudian nggak linear sekarang, non-linear dunianya. Nggak berarti perusahaan kecil tidak bisa harus menjadi perusahaan besar dengan mengikuti runutan tertentu. Nggak juga gitu. Sekarang kan banyak. Nggak juga. Dan yang jatuh juga nggak harus turun pelan-pelan. Bisa juga langsung jatuh ambruk. Oh, dubrak. Non-linear. Sama incomprehensible. Incomprehensible itu seolah kita tahu dan benar. Dan kita cukup ilmunya. Ternyata dunia itu sudah tidak cukup seperti itu lagi. Apa tadi? Brittle? Tadi brittle, anxious, non-linear, sama incomprehensible. Ya. Tidak komprehensif. Jadi tidak mudah untuk kita paham. Ya. Nah, kata kuncinya tidak mudah kita paham. Karena itu kita harus mengambil berbagai macam sumber pengetahuan dan berkolaborasi. Ya. Di dunia ke depan itu nggak memungkinkan. Ya. Nah, landscape Indonesia yang hemat saya, kita akan tidak lepas dari situasi dunia kayak gini. Maka sesungguhnya landscape bisnis ke depan Indonesia, pertama dari tipikalnya, kita harus secara makro, dari pemerintah misalkan, lalu pemerintah manufacturing kita turun. Dr. Boy Bayu nih pemerintah. Kan manufacturing kita turun. Pertanyaannya sebenarnya kita mau mengembangkan manufacturing atau jasa? Oke. Atau kombinasinya? Oke. Nah, kalau kombinasinya, maka strateginya kan harus clear. Ya. Mau dapat pendapatannya dari mana nih? Pendapatan dari industri kita. Mau yang manufacturing atau mau dari yang jasa. Kalaupun dua-duanya mau bagaimana komposisinya. Maka kalau kita sudah tahu komposisinya, strateginya kan harus clear jadinya. Misalkan yang paling cepat menghasilkan profit yang besar pasti jasa kan? Iya. Betul dong. Iya. Kalau manufaktur kan banyak biaya HPP-nya segala macam gitu kan. Pasti sekitar bisa jadi HPP-nya itu di 60-70%. Sisa gross margin-nya di 30%. Kalau jasa bisa kebalikannya malah. Nah, kita mau bagaimana cara mengembangkan landscape bisnis Indonesia? Opini Bapak? Selalu saya harusnya kita buat staging. Pertama, tahap awal adalah kita kan butuh juga masukan pendapatan negara dan pendapatan masyarakat. Yang paling cepat dari mana? Berarti dari jasa. Jasa. Harusnya didorong tuh jasa. Jasa didorong, manufacturing tentu jangan turun terus. Ditaruh manufacturing yang memang benar-benar distrategikan khusus gitu. Tetapi porsi jasa diperbesar di tahap awal. Untuk masyarakat punya kemampuan. Dan pemerintah juga punya dana. Jadi instead of pajak dinaikin Bapak, Bapak Ibu, pajak dinaikkan, lebih baik mendingan dibuat ekosistem yang bagus untuk usaha kecil menengah kita dan mereka bisa hidup dengan cepat, berputar. Kan nanti ujungnya sama juga. Nah, inilah juga pertarungan antara long term value creation dengan short term value creation. Kalau short term, naikin harga setinggi-tingginya. Atau pajak setinggi-tingginya. Maaf ya Bapak Ibu. Dr. Boy Bayu, Pak Pemerintah, Ibu Pemerintah. Kalau kita naikin pajak, oke, betul. Dapat cepat besar, itu short term. Menurut saya short term. Dengan segala rasa hormat, menurut kepentingan saya short term. Tetapi itu tidak menciptakan yang panjang. Karena kenapa? Jadi masalah. Memang dapat pendapatan cepat. Tapi apakah pilihannya ada pilihan lain? Yaitu adalah menciptakan ekosistem yang bagus supaya semua kita bisa berusaha cepat, banyak penghasilannya, sedikit tapi banyak volumenya. Kan sama juga end-to-end kan? Tapi lebih jangka panjang. Jadi harus ada staging. Staging menurut saya adalah
sekarang diperbesar ceruknya jasa. Artinya apa? Konsekuensinya, strateginya. Nah itulah bicara sustainable value creation itu begitu. Kalau kita mau mencapai itu, maka harus kita lakukan apa? Strategi yang harus kita lakukan adalah bagaimana menciptakan usaha-usaha jasa cepat bertumbuh, dijaga kesehatannya, dan kemudian dia bisa mendapatkan pendapatan. Top 3, top 5 usaha jasa apa sih yang kurang lebih Bapak maksud ini? Macam-macam jasa. Pertama, nggak jauh sandang, pangan, papan kan? Oh oke. Kita harus pakai wisdom dari para pengusaha-pengusaha besar yang selalu bilang bahwa yang tidak pernah surut adalah sandang, pangan, papan. Oke. Maka makanan diperbesarlah porsi makanan. Bagaimana caranya? Maka itu pajaknya jangan tinggi-tinggi. Ya Bapak Ibu. Buat sedemikian rupa. Orang sebenarnya itu karena orang akan butuh makan. Nah butuh makan itu kan butuh daya beli. Daya beli dari mana? Nah daya beli dari mana kan kalau usaha makanannya bergerak, dia bisa menggaji karyawannya, karyawannya bisa ini. Satu, makanan yang bersifat food. Yang kedua, yang bersifat paling penting tadi, sandang. Lalu sandang tantangannya dengan thrifting. Lawannya sekarang kan. Nah, sandang itu kan masih produksi. Atau kita mengembangkan jasanya. Produksinya berapa, jasanya diperluas, diperbesar, diperbanyak. Bagaimana cara orang menjualan, saluran distribusinya dipermudah, dan lain sebagainya gitu. Jadi jangan buru-buru kita marah dengan kondisi thrifting. Karena thrifting itu kan sebuah keniscayaan. Yang tadi bilang, dunia ini bunny sekarang. Brittles, anxious, non-linear. Anak generasi sekarang non-linear mikirnya. Ngapain saya harus beli kalau ternyata ada pakaian yang bagus, tapi bekas pun juga masih bagus, dia beli yang bekas. Terus kita merasa tersaingi, ya kita kembangin bisnis jasanya kalau kayak gitu, gitu kan. Jadi kita nggak ngelawan pasar, tapi kita kembangin jasanya, industrinya kita perbaiki lebih efisien. Jadi melawan sesuatu itu harus ngelihat gelombangnya gitu. Staging pertama adalah tadi jasa. Lalu kemudian PR yang berikutnya adalah apa saja? Jasa yang paling besar sekarang dengan Indonesia yang begitu besar adalah jasa logistik. Jasa logistik karena kita ini berpulau-pulau. Nah, permudahlah bisnis jasa logistik. Kalau perlu pajaknya juga jangan tinggi-tinggi supaya orang akhirnya mau mengirim barang. Sekarang makanan nih, kaitannya sama makanan kan? Makanan dari Pak Pimpin dari Medan, misalkan. Orang kangen makanan di sana. Harusnya biayanya murah. Ya kalau kosnya murah, saya bisa pesan kapanpun. Bakmi Siantar sebulan 4 kali tuh. Nah kan. Gitu. Lontong sayur Medan sebulan 2 kali. Iya. Jadi perputarannya kan. Sekonsekuensis itu ya. Jadi intinya, jadi dari satu sudut pangan saja itu kecabangannya tuh banyak. Bagaimana membuat sebuah pencipta nilai dari food? Jangan kalau industri kan menghasilkan, tapi kalau pencipta nilai yang berkelanjutan, bagaimana sebuah industri food ini bisa akhirnya semuanya bergerak bersama. Nah, karena itu instead of dari misalkan mengenakan pajak pendapatan cepat, tetapi kenapa nggak membuat lawannya adalah bagaimana membuat ekosistem supaya uangnya makin cepat banyak, nggak besar sih, tapi kan sering masuk volumenya. Contohnya itu. Jadi kita harus membuat staging industri landscape-nya. Bisa jadi jasa dulu untuk menolong manufaktur, karena manufaktur itu nggak mudah. Manufaktur kita itu problemnya adalah satu, teknologi misalnya. Teknologi aja kita bercabang. Di Indonesia ini, industri kita mulai dari industri 1.0 sampai 5.0 tuh ada. Masih ada membuat tempe dengan injek-injek sederhananya gitu. Sampai tempe yang udah pakai mekanisasi gitu. Sesederhana itu problematik yang ada ya. Nah, Pak Bay izin, aku ingin meng-highlight secara tebal soal Bani tadi ya. Nah, itu Bani tadi itu kan menjadi pendorong kondisi landscape bisnis kita sekarang kan. Nah, aku pengen tanya gini. Jadi peluang buat korporasi besar apa? Peluang buat usaha kecil apa nih terkait Bani ini? Apakah ini terjadi demokratisasi peluang? Ini artinya dengan kebanian ini semudah itu perusahaan kecil menjadi challenger atas korporat-korporat yang sudah mapan. Tadi Pak Bay kan kasih prolog, semudah itu mereka bertumbangan. Jadi
kata kunci dari Bani adalah ternyata kita semakin diperlihatkan oleh dunia, oleh bumi ini bahwa kita nggak bisa sendirian. Oh, oke. Itu kunci besar. Ya. Sebesar apapun, sebesar perusahaan dirimu, kamu tidak bisa sendirian. Ya, Sekuat tenaga itu nggak bisa, karena tadi dunianya sudah makin brittle, semakin terpecah, Ya. semakin brittle tuh rapuh gitu ya. Ya. Jadi kunci pertama adalah menyadari bahwa tidak bisa kekuatan sendiri. Terus yang kedua, dia tidak bisa berdiri sendiri, terpisah. Kalau dulu terpisah nih, misalkan ya, ada sebuah perusahaan di sebuah lokasi ataupun perkebunan misalkan, dia seperti kerajaan di mana dia Itu dia. kaya dan segala macam. Ini udah nggak mungkin lagi nih. Karena kenapa? Sekarang dengan ketimpangan sosial semakin besar, masyarakat semakin sensitif, berita semakin banyak beredar, kecepatan informasi itu bisa terjadi perampokan, misalkan namanya demonstrasi segala macam, atau bahkan ketidakpuasan. Jadi artinya satu, kita tidak bisa sadar bahwa kita tidak bisa sendiri. Terus yang kedua, bahwa kita tidak bisa hanya istilahnya sehat sendiri, kaya sendiri, tetapi mesti sama-sama. Kejadian pas pandemi, sebenarnya pandemi itu memperlihatkan segala macam. Bahkan sekuat Eropa, sekuat itu nggak bisa sendiri, nggak bisa. Indonesia kehilangan kontainer dulu, nggak dapat kontainer. Kita sampai nggak ada kontainer, semua patokan mati, berhenti semua. Jadi mau seperti apa? Jadi itu prinsip dua hal dengan dada Bani. Intinya adalah apa? Kita satu harus hidupnya berkolaborasi, membuka peluang kolaborasi, dan membuat social innovation, inovasi yang sifatnya lebih sosial dan lebih banyak. I see. Dan yang ketiga, bahwa menyadari bahwa kita ini berdampak kepada banyak hal. Apa yang kita perbuat itu berdampak kepada perusahaan kita, bukan hanya perusahaan kita. Di perusahaan kita sendiri bukan hanya pemegang sahamnya, ada employee-nya. Contoh sederhana nih, ada sebuah keadaan waktu itu generasi milenial, ada seorang guru bimbingan saya, dia top manajemen di sebuah perusahaan fashion. Dia marahin tim kreatifnya, padahal tim kreatif itu adalah inti dari fashion. Makanya. Begitu dimarahin, semuanya nggak pada masuk. Semuanya nggak pada masuk. Karena dia baru sadar ternyata generasi tertentu tidak bisa diperlakukan dengan cara yang kalau zaman kita dulu dimarahin tuh semakin kita berjuang. Era survival. Kalau sekarang dimarahin dengan sangat keras gitu, dia punya pandangan yang berbeda. Nah, jadi kita angle-nya harus berbeda. Nah, itu contoh-contoh bentuk-bentuk bahwa kita tidak bisa sendiri. Kita harus memahami semuanya. Apa yang kita lakukan berdampak, baik kepada internal perusahaan maupun kepada sosial dan lingkungan kita. Apakah ini akan mempersulit? Enggak juga. Dan memang itu kejadiannya. Masalahnya faktanya di depan sana itu. Maka itu kenapa sekarang contohnya ya, di Eropa sendiri, mereka para investor saja sudah ditetapkan melalui Paris Deal dan segala macam, bahwa mereka diarahkan untuk tidak berinvestasi di perusahaan yang hanya melihat jangka pendek. Sekalipun perusahaan tersebut adalah nilainya bagus secara finansial, tapi kalau dia tidak berdampak baik buat seluruhnya, masyarakat, sosialnya, pekerjaannya, maka sebaiknya tidak investasi di situ. Oke, Pak Bay. Nanti di sesi 3 kita akan masuk bagaimana sih menjadi sebuah organisasi usaha yang punya kemampuan melihat jangka panjang. Pak Bay, tapi sebelum kita tutup sesi 2 ini, tolong sekali lagi spotlight soal Bani itu apa dan implikasinya seperti apa dalam 1-2 menit. Bani itu adalah sebuah kondisi dunia ke depan sekarang setelah menggantikan VUCA. VUCA itu volatile dan lain sebagainya. Ini lebih dynamic lagi ya, Pak? Lebih dynamic lagi. Karena semakin dunia semakin brittle, semakin rapuh, semakin anxious, semakin membuat kita nggak makin pasti, nggak linear lagi sekarang. Dan kemudian apa yang kita punya ternyata kita tidak cukup. Apa yang kita punya tidak cukup. Apa dampaknya? Dampaknya tadi satu, bahwa kita harus menyadari kita tidak bisa sendirian. Outputnya kita harus berkolaborasi. Terus yang kedua, kita tidak hidup juga sendirian, artinya kita berdampak kepada yang lain. Apa yang kita lakukan, maka akan berdampak kepada banyak yang lain. Dan itu artinya kita dituntut untuk memiliki tanggung jawab. Bagaimana kita bisa jangka panjang. Dan disitulah esensi penciptaan nilai jangka panjang. Tidak hanya kepentingan sendiri cepat, tapi akhirnya bermasalah di kemudian hari. Pilihannya tinggal di kita, mau yang cepat besar atau yang sedikit-sedikit tetapi jangka panjang. Nah, sebagai entrepreneur, pilihannya apa?
Ya. Seperti itu. Ya, thank you Pak Bay. Ya teman-teman ya, saya pernah baca satu buku salah satu budayawan yang kita hormati, Mas Radar Pancadarma. Almarhum ya. Almarhum, beliau sampaikan ekonomi cukup. Justru dengan paradigma ekonomi cukup ini, kita jadi punya semangat yang jelas kenapa kita kolaboratif. Karena kalau kita berpikir tidak cukup, kita akan semakin eksklusif sehingga akhirnya tidak jadi relevan dan mudah sekali tumbang di era yang bunny ini. Kita akan masuk sesi 3, bagaimana memahami bisnis yang berorientasi jangka panjang sehingga diinvest sama investor. dan tentu relevansinya dengan dunia ke-UMKM-an Indonesia. Tunggu sesi 3. Oke. Seperti ini tuh apa? Perusahaan-perusahaan yang tidak hanya berorientasi kepada uang, tidak hanya berorientasi ke finansial, bahasa kerennya. Carilah investor yang juga berpikiran sama, yang bukan hanya masalah uang aja. Jadi kalau udah bicara sustainable profit taking, ini udah ngomongin value driven nih, bahkan sustainable value driven. Bangunlah UMKM ke arah tadi, ke value driven, ke purpose di sana. Dari mikro ke kecil, kecil ke menengah, menengah ke besar, Pak. Perusahaan menengah menjadi besar itu bisa dikurasi dan itu menjadi pusat program nasional, bukan hanya makan siang gratis gitu. Tapi bagaimana membuat UMKM menjadi besar? Mengatakan bahwa dalam dunia bunny ini kita itu tidak bisa berdampak hanya buat diri kita sendiri. Kita memiliki dampak kepada kelilingnya. Menyadari dampak itu akan jadi penting.